Selamat datang di Ajaib Alpha Weekly Snap. Bersama saya, Alvin, Financial Expert saham AS Ajaib Alpha, yang akan bahas soal pergerakan pasar saham Amerika minggu ini. Minggu ini pasar saham Amerika Serikat bergerak sideways sepanjang periode 25 hingga 29 Agustus. Indeks utama Wall Street ditutup beragam dengan S&P 500 nyaris stagnan di plus 0,04%, Dow Jones sedikit melemah minus 0,13%, dan Nasdaq juga turun tipis minus 0,05%. Pergerakan ini menggambarkan sikap investor yang masih wait and see menimbang arah ekonomi dan kebijakan suku bunga The Fed ke depan. Dari saham-saham, beberapa nama yang bersinar pekan lalu antara lain DEC yang melonjak plus 13,75%, WYNN plus 13,41%, RCL plus 11,15%, Autodesk plus 9,84%, dan Albemarle plus 9,81%. Pada pekan ini, ada beberapa berita yang menarik yang berdampak pada pasar saham AS. Pertama, dari sisi ekonomi makro, inflasi Amerika Serikat masih stabil, sementara pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan sinyal cukup kuat. GDP kuartal kedua 2025 direvisi naik menjadi 3,3%, lebih tinggi dari estimasi awal yang hanya di kisaran 3%. Lonjakan ini didorong konsumsi yang solid, investasi yang membaik, serta penurunan impor yang memberi tambahan signifikan pada pertumbuhan. Pasar merespons positif dengan S&P 500 sempat mencetak rekor baru di level 6,501, Dow Jones naik tipis 0,2%, dan Nasdaq menguat 0,5%. Yield obligasi Treasury 10 tahun juga turun tipis ke 4,21%. Namun, investor tetap berhati-hati karena pertumbuhan ke depan masih sangat dipengaruhi kebijakan perdagangan, permintaan global, dan tentu saja arah suku bunga The Fed. Data inflasi juga keluar minggu lalu. Inflasi inti PCE di bulan Juli naik 0,3% bulan ke bulan atau 2,9% secara tahunan, sedikit lebih tinggi dibanding Juni. Inflasi umum tetap stabil di 2,6%. Konsumsi masyarakat masih tangguh dengan belanja naik 0,5%, meski pendapatan pribadi hanya tumbuh 0,2%. Artinya, daya beli masih terjaga meski kondisi kredit ketat. Kombinasi ini semakin membuat pasar menilai Fed akan menurunkan bunga September, tapi laju berikutnya mungkin lebih berhati-hati. Kabar besar datang dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump secara mengejutkan memecat Lisa Cook, salah satu gubernur The Fed, dengan tuduhan manipulasi perjanjian KPR. Langkah ini jarang sekali terjadi, bahkan bisa dibilang presiden buruk karena langsung memunculkan kekhawatiran soal independensi bank sentral. Pasar pun bereaksi cepat. Dolar AS melemah, sementara aset safe haven seperti emas dan yen Jepang langsung menguat. Di sisi lain, komentar dovish datang dari Christopher Waller, salah satu gubernur Fed lain yang mendukung pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan September nanti. Ia menilai pasar tenaga kerja mulai melemah, inflasi relatif stabil, sehingga langkah preemptif bisa mendekatkan suku bunga ke level netral sekitar 3% dalam 6 bulan mendatang. Pernyataan ini semakin memperkuat ekspektasi pasar bahwa rate cut memang akan dimulai dalam waktu dekat. Sekarang kita akan membahas berita emiten yang menarik belakangan ini. Dari sisi emiten, pekan ini pasar dipenuhi kabar besar terutama dari sektor teknologi. Intel menjadi bintang utama setelah pemerintah AS resmi membeli hampir 10% saham senilai 8,9 miliar US dollar ditambah investasi SoftBank sebesar 2 miliar US dollar. Tidak kalah menarik, Nvidia kembali mencatatkan rally setelah melaporkan kinerja kuartalan yang lebih baik dari perkiraan dengan revenue mencapai 30 miliar US dollar, naik hampir 120% year on year berkat lonjakan permintaan chip AI. Saham Nvidia yang sempat terkoreksi kini berhasil rebound, menguat lebih dari 6% dalam sepekan terakhir, dan semakin menegaskan dominasi Nvidia di sektor AI. Dari Tiongkok, XPeng juga mencuri perhatian dengan laporan kinerja 2Q25 yang luar biasa, pendapatan melonjak 125% menjadi 2,55 miliar US dollar, berkat pengiriman lebih dari 103.000 mobil listrik, margin mencapai rekor tertinggi 17,3%, dan kerugian menyusut ke titik terendah dalam 5 tahun. Performa ini membuat saham XPeng naik 4% sekaligus menguatkan optimisme investor pada sektor EV Cina. Sementara itu, dari sektor kesehatan, Eli Lilly kembali jadi sorotan setelah penjualan obat penurun berat badan Zepbound melonjak signifikan, mendorong revenue kuartalan menembus 16,5 miliar US dollar, naik hampir 35% year on year. Dengan prospek permintaan yang masih sangat besar, saham LLI naik lebih dari 7% minggu ini dan terus memimpin tren bullish di sektor farmasi. Di sektor teknologi besar lainnya, Meta menandatangani kontrak cloud 6 tahun dengan Google senilai lebih dari 10 miliar US dollar untuk memperkuat ekspansi di bidang AI. Kesepakatan strategis ini bukan hanya memperkuat posisi Google di bisnis cloud, tetapi juga meningkatkan keyakinan investor terhadap strategi jangka panjang Meta dalam pengembangan kecerdasan buatan. Saham Alphabet sendiri merespons positif, naik 4% dalam sepekan, didukung oleh optimisme tambahan bahwa kontrak besar ini akan mempercepat monetisasi layanan cloud Google. Itu dia rangkuman pasar saham dan berita emiten utama pekan ini. Dari drama di The Fed, gebrakan Trump, hingga laporan keuangan raksasa teknologi dan farmasi. Pasar memang sedang bergerak sideways, tapi dengan banyaknya katalis, minggu depan bisa jadi momen penting untuk menentukan arah rally berikutnya. Jadi, tetap pantau terus perkembangan pasar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Ajaib semua bisa.